Coba deh kalian bayangin, ada seorang nabi yang katanya punya sayap, terus diangkat ke langit pakai semacam kereta berapi, dan yang paling bikin melongo, tingginya 150 meter. Seriusan nih? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Oke, sebelum kita terjun ke cerita-cerita yang fantastis tadi, penting banget buat kita pasang fondasi yang kokoh dulu. Jadi, siapa sebetulnya Nabi Ilyas dan dari mana beliau berasal? Ini tuh kunci buat memahami konteks ceritanya secara utuh. Para sejarawan menempatkan beliau di sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Wah, itu zaman kuno banget ya, periode yang penuh gejolak di Timur Tengah. Nah, di masa itulah beliau diutus oleh Allah ke sebuah negeri yang terkenal keras kepala banget, yang bakal kita bahas lebih dalam sebentar lagi. Nah, ini yang menarik. Soal identitas beliau aja ternyata sempat jadi bahan diskusi. Ada riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud yang bilang kalau Ilyas itu ya sebenarnya Nabi Idris, cuma beda nama aja. Tapi, ini pandangan minoritas ya. Mayoritas ulama tafsir punya pendapat lain yang jauh lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat dan diterima secara luas itu adalah bahwa Nabi Ilyas merupakan keturunan dari Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa. Nah, ini menempatkan beliau sebagai salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Jelas ya silsilahnya? Sekarang, mari kita masuk ke inti kenabiannya, perjuangan beliau di kota Ba'labak. Sebuah kota yang masyarakatnya udah benar-benar nyasar jauh dari jalan yang lurus. Pusat kesesatan mereka itu apa? Sebuah berhala agung bernama Baal. Saking fanatiknya mereka sama berhala ini, kotanya aja sampai dinamain sesuai nama berhala itu, Ba'alabak atau kota Baal. Coba bayangin, patung emas raksasa jadi pusat kehidupan spiritual mereka. Di tengah-tengah kemusyrikan ini, Nabi Ilyas datang bawa pesan yang sangat jelas dan fundamental, ajakan buat bertauhid. Tapi ya seperti banyak kisah Nabi lainnya, ajakannya ditolak mentah-mentah sama raja dan masyarakatnya. Ada satu momen yang brilian banget buat menggambarkan ketegangan ini. Pas anak raja sakit parah, dan si raja nanya ke Nabi Ilyas, jawaban beliau itu nyelekit, langsung menusuk ke jantung kepercayaan mereka. Tentu aja, jawaban ini bikin rajanya makin murka. Penolakan bertahun-tahun ini ya pasti ada konsekuensinya kan? Kaum Ba'labak akhirnya kena azab dari Allah, yang memicu sebuah perubahan dramatis, walaupun seperti yang bakal kita lihat cuma sesaat. Azabnya itu bukan dalam bentuk badai atau gempa, tapi dalam bentuk kesunyian yang mematikan, kemarau panjang selama 3 tahun. 3 tahun loh, coba bayangin, langit nggak nurunin air setetes pun, tanah retak dan gersang, dan kelaparan mulai menggerogoti setiap rumah. Ini tuh sebuah siklus yang tragis banget. Mereka nolak, lalu ditimpa musibah, dalam keputusasaan mereka nyari Nabi Ilyas, setuju buat tobat, dan hancurin